Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar Moros FM dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita ketemu lagi di hari yang cukup cerah hari ini, tepatnya di program acara Centang Biru, cerita tentang bisnis dan inspirasi usaha. Hari ini bertepatan dengan 20 Ramadan dan di penanggalan 20 Maret 2025. Nah, seperti biasa, di kesempatan kita di setiap minggunya, kita akan kedatangan beberapa narasumber tentunya ya, yang sangat menginspirasi. Dan kalau di episode kemarin itu kita sudah kedatangan beberapa narasumber dari pelaku usaha yang sangat menginspirasi kita semua, khususnya juga untuk para pendengar yang baru saja mungkin ingin memulai usaha ya. Dan tapi kali ini ada yang spesial nih para pendengar Moros FM, karena hari ini Loli kedatangan narasumber yang tentunya akan berbagi informasi, berbagi ilmu sesuai dengan ilmu atau mungkin sesuai dengan sesuai dengan tentunya dia sebagai apa gitu ya narasumber kita hari ini. Nah, kita menyapa dulu untuk narasumber kita hari ini ya. Selamat siang, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat siang, sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah. Ini sudah ke-20 Ramadan, jadi mungkin harusnya kita semangat ya Pak ya, karena sisa menghitung hari lagi kita akan memasuki Idul Fitri gitu. Tapi kalau saya melihat sih Bapak ini cukup semangat hari ini. Mungkin para pendengar Moros FM yang mau bergabung juga di acara kita hari ini di Centang Biru bisa ikut bergabung, karena kita masih live streaming di www.marosfm.com ya. Jadi untuk Anda yang ingin menyimak tentang inspirasi usaha apa saja yang akan kita bahas hari ini, kalian boleh WhatsApp kita di nomor yang sama tentunya di 0853 9898 9948. Nah, kembali lagi nih saya ke narasumber. Bisa kita mau mengulik dan memperkenalkan dulu namanya siapa mungkin. Silahkan Bapak. Ya baik, nama saya Hairudin. Ya, salah satu pelaku usaha di Kabupaten Maros. Di samping sebagai pelaku usaha juga merupakan akademisi di Kabupaten Maros. Iya. Lalu kemudian ada beberapa kegiatan pengelolaan organisasi seperti Ketua PMKM Kabupaten Maros, pengusaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Maros, dan juga aktif di lembaga dakwah keagamaan pengabdian, maupun juga terlibat di pengurus Majelis Ulama Indonesia. Artinya antara wirausaha ini atau kegiatan usaha kecil dan menengah ini sebenarnya harus bersinergi dengan berbagai aspek atau stakeholder. Dan juga harus dikuatkan dengan beberapa jaringan-jaringan supaya usaha-usaha itu atau produk-produk itu ataupun strategi itu bisa lebih inovasi dan juga bisa lebih melahirkan kebaruan-kebaruan yang bisa usaha kita semakin tidak ketinggalan dengan zaman atau tidak mundur akibat pengaruh globalisasi. Begitu, ya betul sekali Bapak. Jadi para pendengar Moros FM, kembali lagi kita ya di tentunya bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Hairudin SHIMH. Ya Bapak, beliau adalah Ketua Umum Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Maros. Nah, jadi untuk para pendengar Maros FM yang ingin bertanya ya, ingin mungkin bertanya tentang bagaimana caranya kalau mungkin ada yang baru mau mulai usaha nih Pak, tapi bingung bagaimana caranya. Mungkin bisa ditanyakan sebentar ya oleh Bapak sendiri, karena hari ini kebetulan kita nih ada beliau adalah Ketua Umum PMKM Kabupaten Maros.
Ya. Nah, bisa dijelaskan sendiri nih Pak, apa itu PMKM? Ya. Baik, terima kasih. PMKM itu pengusaha mikro, kecil, dan menengah Kabupaten Maros. Organisasi ini sebenarnya organisasi yang struktural. Artinya mulai dari pengurus daerah atau cabang, pengurus wilayah atau provinsi maupun pengurus pusatnya itu ada. Sehingga dari segi aspek jaringan atau aspek inovasi dalam pengembangan usaha itu sangat strategis. Kemudian PMKM ini dia lebih pada mengedukasi, memfasilitasi, memberikan semangat kepada para pelaku usaha di Kabupaten Maros. Baik itu yang sudah terlibat usaha selama ini maupun yang baru memulai. Baru mau memulai, iya betul. Sehingga artinya kita menjaga ritme usahanya, artinya supaya tidak berhenti berdagang. Ya, dengan alasan apapun, ya, karena berdagang itu sebenarnya sesuatu yang mudah. Dia hanya butuh keyakinan, butuh sungguh-sungguh, butuh semangat, insya Allah pasti jadi itu. Kalau soal modal, kemudian inovasi, kemasan maupun marketing itu semua ada jalannya. Bisa dikerjasamakan, bisa disinergikan. Iya, betul-betul sekali. Tapi biasanya sih kalau orang baru memulai usaha itu agak takut gitu. Iya. Agak takut-takut mungkin Pak. Mungkin apakah mungkin saya harus memulai usaha saya, entah nanti saya akan sukses atau mungkin nanti akan jatuh gitu ya. Jadi mungkin ada keraguan sendiri gitu ya. Nah, untuk PMKM ini sendiri nih Pak ya, kapan sih sebenarnya mulai berdirinya PMKM ini? Ya. Secara skala nasional PMKM itu lahir tahun 2020. 2020 Pak ya? Yang mana ketuanya adalah Muhammad Umar, orang dekat di pemerintahan atau kementerian di Jakarta. Kemudian di Maros sendiri itu mulai beroperasi, melakukan konsolidasi itu pada tahun 2024. Alhamdulillah kemarin aktif atau terlegalitas dalam suatu surat keputusan sampai dengan pelantikan, yaitu pada tahun 2025. Ya, awal kemarin yang dihadiri oleh Ketua DPR, Pak Bupati, Kepala Dinas Koprindak, dan beberapa unsur pejabat atau pemerintah di Kabupaten Maros. Oh gitu. Jadi baru untuk di Kabupaten Maros itu sendiri baru terbentuk. Ya, dari segi keabsahan atau resminya suatu kepengurusan baru terbentuk, tapi prosesnya, konsolidasinya, kerjasamanya, bahkan beberapa pelaku usaha itu sudah bergerilya dan sudah aktif 2 tahun sebelumnya. 2 tahun sebelumnya. Oh iya, oke. Jadi emang seperti itu Pak ya, memang prosesnya memang itu harus panjang dulu gitu. Baik, jadi kalau Bapak selaku ketua PMKM sendiri itu sudah berapa periode Pak? Atau mungkin baru dilantik atau gimana? Iya, baru dilantik. Iya, awal tahun ini, dan ini alhamdulillah periode pertama. Oke, jadi untuk sedikit informasi juga untuk para pendengar Maros FM, kalau PMKM ini baru terbentuk di tahun ini ya, khususnya untuk di Kabupaten Maros. Tapi kalau untuk menasionalnya itu sudah di tahun 2020 ya, maaf 2020. Oke, baik para pendengar, cukup menarik untuk para pendengar Maros FM perjumpaan kita, opening kita hari ini. Sebentar kita akan berlanjut lagi. Jadi untuk Anda yang mau ikutan bergabung boleh, dan tetap live streaming kita di www.marosfm.com. Oke, balik lagi kita di program Centang Biru, cerita tentang bisnis dan inspirasi usaha. Masih bersama narasumber kita, Bapak Dr. Hairudin SHIMH hari ini selaku Ketua PMKM Kabupaten Maros. Nah, Bapak, ini kalau tadi kita bercerita tentang kapan berdirinya PMKM ini, berarti sebenarnya sudah 5 tahun ya? Sejak berdirinya ini di tahun 2020 sampai di tahun ini ya. Dan untuk selama berjalan nih ada tidak macam kendala-kendala yang dihadapi mungkin selama menjabat sebagai ketua PMKM? Silakan. Baik, ada beberapa kendala dan itu suatu kewajaran dan tantangan yang untuk kita
semakin mengalami kemajuan atau kelancaran suatu usaha. Di antara kendalanya adalah artinya para pelaku usaha itu kadang itu menurun semangatnya. Nah, ketika semangatnya menurun, inilah tanggung jawab pengurus untuk melakukan edukasi supaya dia harus bersemangat. Artinya berusaha itu adalah suatu kewajiban, tidak hanya sebagai sampingan, tetapi dia harus menjadi prioritas. Ya. Karena untuk berusaha itu kan merupakan janji Nabi. Ya. Usaha itu tidak hanya sekedar untung atau rugi, tapi itu ada keberkahan. Kemudian tentang juga surga dan neraka. Karena itu diuji kejujuran, diuji keterbukaan, transparansi dan lain sebagainya. Kendala lainnya, utamanya pemula itu biasanya dia kewalahan terkait dengan modal, ya. Sehingga kami melakukan proses mediasi dan edukasi supaya bisa mendapatkan modal, misalnya dana bergulir, atau dia mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah melalui Bank BTN yang kami lakukan kerjasama. Kemudian yang lainnya, kendala yang lainnya, artinya para pelaku usaha ini, utamanya yang sudah berjalan, dia belum fokus melaksanakan usahanya. Oh, ada yang seperti itu? Ada seperti itu. Artinya dia hanya berjualan saja, bukan berusaha. Kalau berjualan kan menunggu datang pembeli, kemudian tiada inovasi. Ketika terjadi persaingan, akhirnya bisa jadi kurang pembelinya, akhirnya kurang semangatnya. Mestinya itu bukan saingan, tapi itu adalah mitra. Ketika terjadi hal seperti demikian, kita memberikan konsep bahwa harus melakukan inovasi produk, atau barangkali melakukan pemetaan strategi supaya pembeli itu atau daya tarik itu atau marketing itu bisa juga kembali tertarik, artinya tidak stagnan. Iya, betul. Berarti memang salah satu faktor utama itu adalah bagaimana caranya para pengusaha ini harus berinovasi. Iya, betul sekali. Dan sesuai dengan tema kita juga hari ini, Pak, yaitu menjemput rezeki, hadirkan keberkahan. Jadi bukan hanya sistem jual belinya saja yang kita utamakan, tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mencari keberkahan di dalam usaha kita itu. Mungkin seperti itu, Pak, ya. Nah, kalau seperti itu, Pak, ada lagi nih, kalau misalkan PMKM ini sendiri seperti tadi mungkin ada banyak sekali kontribusi yang mungkin yang sudah dilakukan, yang sudah di sudah banyak peran-perannya mungkin ya PMKM ini, atau ada lagi mungkin peran atau kontribusi dari PMKM ini terhadap para UMKM khususnya di Kabupaten Maros. Artinya pelaku usaha yang lain atau UMKM yang ada di Kabupaten Maros, kita itu sebenarnya mitra. Artinya saling memberikan masukan hal-hal yang positif sehingga usaha bisa maju, bisa sukses, bisa jaya. Karena kadang-kala itu sebenarnya peran penting itu antara UMKM satu dengan lainnya itu adalah proses paradigmanya, mindsetnya, atau pola pikirnya yang harus terus diubah, artinya ke hal yang positif. Ya, kadang itu teman-teman itu ketika ada tantangan, ada cobaan atau ujian dalam berusaha, dia selalu down. Ada kendala sedikit langsung down gitu, Pak, ya. Nah, karena dia hanya memaknai bahwa usaha atau berdagang itu adalah persoalan untung rugi, bukan. Padahal itu banyak teknik-teknik, kemudian banyak contoh-contoh, bahkan banyak penguatan spiritual yang kita bisa lakukan sehingga daya semangat berusaha itu terus ada, ya. Bisa lebih bersemangat lagi begitu. Nah, disitulah peran PMKM itu sendiri, Pak, ya. Salah satunya itu perannya. Salah satunya itu. Ada lagi mungkin? Yang lainnya, teman-teman PMKM itu sebenarnya dia butuh semacam wadah yang sifatnya tidak hanya diperhatikan oleh PMKM itu sendiri atau kepengurusan, dia butuh juga semacam edukasi atau perhatian daripada pemerintah atau Keperindak di Kabupaten Maros. Hal demikian sudah dilakukan, tapi hanya karena barangkali banyaknya UMKM atau lembaga-lembaga atau wadah yang antri sehingga barangkali kita bergiliran. Kepala Bidang juga sudah beberapa kali memanggil, namun kami lihat situasi dan kondisinya supaya tepatnya, artinya supaya apa yang diprogramkan oleh pemerintah
bisa juga tepat sasaran sesuai dengan kesiapan oleh pelaku usaha. Baik. Jadi untuk para pendengar Maros FM ya, ini sebenarnya adalah fungsi dari PMKM Kabupaten Maros. Jadi buat kalau misalkan nih Pak, ada pengusaha yang mungkin mengalami kendala di bidang mungkin di bidang apa ya, permodalan atau perizinan, PMKM itu sendiri bisa berperan penting nggak di situ untuk membantu? Iya, kalau misalnya ada pelaku usaha yang terkendala di bidang permodalan, itu kami bantu. Ada namanya program kami, yaitu adalah dana bergulir. Dana bergulir. Dana bergulir ini tentunya dari pihak kerjasama dari kementerian langsung dari pusat, yang kita lakukan MOU, lalu kemudian kami buatkan regulasi kerjasama dengan bank. Nah, bank yang kami ajak kerjasama adalah bank BTN. Artinya di situ bisa lebih mudah, lebih dimudahkan. Prosedurnya dari segi, lebih mudah, lebih Pak, mudah. ya? Kemudian dari segi barangkali bunganya sangat kecil, bahkan tidak ada penalti dan resiko-resiko yang lainnya yang barangkali bisa merugikan, yang membuat inflasi pelaku usaha. Oh begitu ya, baik. Terkait dengan permodalan. Permodalan. Nah, kalau mengenai perizinan itu sendiri Pak gimana nih? Kalau perizinan itu rata-rata ternyata pelaku kami, apalagi yang pemula itu belum ada izinnya. Nah, itu dia. Itu dia kami melakukan kerjasama, sebenarnya sudah bangun komunikasi dari pihak Koperindak untuk diterbitkan izinnya. Surat izin? Ya, ada hanya berapa, hanya 0, sekian persen aja yang ada izinnya, kurang lebih 50 pengurus dan kurang lebih 100-an pelaku usaha. Termasuk juga sebenarnya sertifikat halal. Itu yang dari itu juga ya. Itu juga sementara kami lakukan komunikasi dengan pihak Koperindak, karena setiap pelaku usaha kan harus sepengetahuan atau harus ada rekomendasi, bahkan prosesnya itu melalui pemerintah setempat. Apalagi kalau misalkan produknya itu di bidang kuliner makanan gitu. Nah itu memang harus ada cap label halalnya gitu. Karena banyak kita mungkin yang notabene adalah masyarakat Muslim, jadi mungkin banyak juga yang perlu untuk legalitas halal itu sangat penting mungkin. Sangat penting. Iya, betul sekali. Itu bagian dari daya tarik yang sangat melancarkan usaha. Betul sekali, karena itu juga menjadi salah satu menarik harga pasaran mungkin juga Pak ya. Sangat berpengaruh. Betul sekali, sangat berperan penting. Nah, para pendengar Maros FM, itu dia tadi ya beberapa peran penting atau kontribusi yang dilakukan oleh PMKM Kabupaten Maros terhadap para pengusaha khususnya di Kabupaten Maros itu. Nah, sebentar kita akan berlanjut lagi untuk membahas apa saja sebenarnya yang program-program kerja dari PMKM ini sendiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Balik lagi di Centang Biru, cerita tentang bisnis dan inspirasi usaha. Nah, masih bersama Bapak Dr. Hairudin SHI MH hari ini ya. Masih semangat Pak? Ya, masih semangat. Baiklah, para pendengar Maros FM, kalau tadi kita sudah banyak sekali membahas tentang bagaimana peran dan kontribusi PMKM Kabupaten Maros itu sendiri kepada UMKM yang ada di Maros. Terus banyak sekali yang sudah kita ulas dari tadi. Nah, sekarang Loli mau mewakili para pendengar juga nih, para pendengar ya. Apa saja sih sebenarnya Pak program-program atau program kerja PMKM itu sendiri? Silakan. Baik, berkaitan dengan program kerja PMKM sebenarnya tidak jauh beda atau bersinergi dengan program kerja pemerintah daerah dengan melakukan pembinaan, pelatihan, dan bantuan keuangan permodalan. Ya, artinya ini kan di Kabupaten Maros banyak sekali pelaku-pelaku usaha dan juga banyak sekali yang memulai itu, tapi takut-takut, ragu-ragu dan lain sebagainya. Dan suatu daerah bahkan Indonesia
tidak akan pernah mengalami suatu kemajuan dan tidak akan pernah menjadi negara status maju ketika itu tingkat pelaku usaha itu menurun, bahkan kurang minatnya. Nah, kita coba lihat ketika terjadi pendaftaran pegawai itu beberapa jadi terima kembali, tapi sampai 5 ribuan mendaftar. Betul. Kalau masih seperti itu, berarti negara ini, daerah ini susah untuk mengalami kemajuan. Sedangkan yang bisa mengalami kemajuan itu hanya pelaku usaha, berbisnis, berdagang. Nah, kan jelas itu bahwa dagang itu dalam hadis Nabi, menurut Al-Mughni berdasarkan hadisnya Nabi, dari 10 rezeki, 9 itu adalah merupakan pintu daripada rezeki. Mungkin 1%-nya ini atau satunya ini dari pegawai, kemudian politik, kemudian karyawan dan lain sebagainya. Maka sebenarnya kami itu lebih banyak melakukan follow up, artinya menjaga pelaku-pelaku usaha yang sudah dibina oleh pemerintah daerah atau Keprindak. Artinya walaupun tidak semua kami cover atau backup, tapi ada beberapa yang sudah melakukan pelatihan pembinaan, workshop di pemerintah daerah, itu kita bisa jadikan suatu narasumber atau percontohan atau mentor bagi pelaku-pelaku usaha yang sifatnya pemula utamanya. Begitu. Jadi ada contoh, ada role model ya gitu ya, yang bisa dijadikan contoh ya para pendengar Maros FM. Nah, untuk para pengusaha yang baru saja memulai usahanya, terkadang memang ada ketakutan tersendiri. Nah, seperti yang tadi Pak Dokter sebutkan, terkait modal, kemudian terkait perizinan, tapi itu semua insya Allah sudah bisa di cover sama PMKM itu sendiri. Dan alhamdulillah ya, untuk para pendengar Maros FM, ini salah satu informasi yang sangat penting untuk para pendengar Maros FM ketahui. Jadi untuk yang mau atau yang baru saja baru saja ingin memulai, maksudnya ya, ingin memulai usahanya, jangan takut-takut lagi karena sudah ada PMKM di Kabupaten Maros yang bisa membackup Anda dan juga tentunya bisa membantu para pendengar Maros FM yang baru saja ingin memulai usahanya gitu. Dan terkait dengan mungkin rezeki atau keberkahan itu sendiri mungkin. Nah, selain kalau pelaku usaha yang pertama atau yang pemula yang biasanya hanya mementingkan pokoknya sistem jual beli saja gitu Pak Dokter. Tidak ada tidak ada inovasi-inovasi, tidak ada mungkin pemikiran-pemikiran yang bisa memunculkan ide-ide yang lebih baik lagi gitu. Kalau yang seperti itu gimana nih solusinya Pak Ustadz? Pak Dokter. Jadi sekali lagi berkaitan dengan dagang, usaha, bisnis ini kan merupakan sunnah Nabi dan para sahabat. Artinya kita tidak boleh mengajari Tuhan untuk memberikan rezeki. Tadi saya sudah katakan bahwa menurut Al-Mughni dalam hadis Nabi, dari 10 pintu rezeki, 9 itu adalah merupakan pintu bagi orang yang berbisnis atau berdagang atau yang melakukan proses usaha gitu. Jadi bagi yang pemula, yang kita butuhkan sebenarnya PMKM itu hanya sungguh-sungguh, hanya fokus, hanya kemauan saja sebenarnya yang kami butuhkan. Persoalan modal kami bisa usahakan, kami bisa edukasikan, ya. Persoalan marketing, persoalan kemasan kami bisa kerjasamakan dengan Pemda. Yang penting orangnya, SDM-nya betul-betul sungguh-sungguh mau fokus dan ada kemauan, itu sebenarnya berkaitan dengan usaha. Betul, berarti dari diri sendiri itu ya Pak Dokter ya, yang harusnya memang harus lebih dikuatkan lagi. Nah, kan PMKM ini sendiri seperti yang Pak Dokter tadi katakan, menghadirkan nanti program-program, tentunya ada pelatihan-pelatihan gitu. Mungkin di situ bisa menjadi salah satu solusi ya Pak Dokter yang mungkin bisa dilakukan pada saat ingin memulai usaha. Jadi harus banyak ilmu dulu yang harusnya kita ketahui ya melalui pelatihan mungkin. Ada tidak contoh pelatihan mungkin Pak Ustadz yang nantinya akan dilakukan oleh PMKM ini? Baik, contoh yang dilakukan oleh PMKM ini sekarang adalah pelatihan terkait dengan pembuatan tas, kemudian selempang itu dari
dari alat-alat lokal atau dari kerajinan lokal. Oh, berarti ini di bidang fashion ya? Di bidang fashion. Bukan kuliner, jadi bidang fashion. Nah, bidang ini fashion. pasti banyak sekali juga ibu-ibu yang berminat di bidang Ya. seperti ini nih Pak Ustadz nih. Ya. Ya. Terus gimana tuh pelatihannya? Gimana? Pelatihannya ini harus kita fokuskan, artinya sama-samanya dia bagian kerajinan itu harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Memang kami di PMKM itu ada database-nya, yang mana pemula, yang mana sudah berkembang, yang mana sudah maju. Oh iya, jadi pemula, lanjut, dan sudah mahir gitu betul. ya. Kemudian semacam pelaku kerajinan itu kita lakukan suatu mentoring. Kalau misalnya hanya 1, 2, 3 orang di database kami, ya berarti kami lakukan mentoring. Itu lebih menarik lagi karena boleh setiap hari kita melakukan follow up, saling mengingatkan, saling menyemangati. Tapi kalau misalnya skala besar, kami buatkan semacam workshop, ya. Kemudian bagaimana melakukan teorinya, kemudian bagaimana melakukan pelaksanaannya, penjualannya, kemudian bagaimana proses marketingnya untuk daya tarik supaya pembeli itu artinya bisa berminat untuk membeli produk itu, gitu ya. Wah, nah kalau terkait mengenai hal itu, tentunya kan harus kita tentunya dari pihak PMKM itu sendiri harus membutuhkan modal juga nih untuk melakukan satu pelatihan. Nah, bersumber dari mana sih itu Pak Dokter? Kebetulan kami sebenarnya bersama teman-teman, wakil ketua, sekretaris atau unsur pimpinan melakukan komitmen bahwa usahakan ketika kita membuat kegiatan itu tidak membuat proposal, tidak meminta-minta, tidak mengemis di dinas atau di pihak manapun. Jadi ini betul-betul kami mendapatkan support dana atau anggaran dari pengurus wilayah. Ada pengurus wilayahnya PMKN, apakah itu dia dapatkan dari pusat juga atau mungkin dari donaturnya atau backupannya atau hal yang lainnya. Intinya kami mendapatkan suatu suntikan dana untuk melakukan proses kegiatan-kegiatan. Jadi kita tidak melakukan juga list atau beban kepada pelaku usaha. Betul sekali, karena pasti siapa tahu nih ada yang berpikir kalau kita masuk ini pelatihan kita dipungut biaya lagi gitu, mungkin Pak Dokter ya. Insya Allah tidak. Insya Allah tidak ya Pak Dokter. Betul-betul ini pengurus wilayah, cabang maupun pengurus pusat memanfaatkan jaringan. Ya, misalnya pengurus pusat itu banyak sekali channelnya atau jaringannya di Kementerian Pusat, sehingga kita sama sekali tidak membebankan daerah dalam hal untuk dana kegiatan, termasuk Koprindak itu sendiri. Betul. Baik. Begitu ya para pendengar Maros FM. Nah, luar biasa sekali. Jadi PMKM Kabupaten Maros ini hadir tentunya sangat bermanfaat, sangat membantu untuk para pengusaha yang baru saja, baik itu yang pemula, baik itu yang mungkin sementara berjalan, atau mungkin yang sudah levelnya sudah high ya, sudah naik kelas gitu. Nggak apa-apa juga kalau misalkan kadang ya Pak Dokter, kalau misalkan pengusaha itu sudah sukses, sudah berada di atas, nah pada saat dia jatuh, ada bahkan yang mungkin stres atau gimana gitu ya, itu mungkin bisa juga dirangkul sama PMKM itu sendiri ya Pak Dokter. Iya betul. Bahkan PMKM itu tidak hanya sekedar bagaimana strategi bisnis, strategi marketing, kemudian untung rugi, tapi juga ada penguatan spiritual. Ada penguatan spiritual juga. Ya, keagamaan. Misalnya kalau kita melihat Nabi dan para sahabat itu, misalnya ketika dia usahanya tidak banyak laris karena fokus dakwah dan terjadi peperangan, itu apa mereka lakukan? Melakukan sedekah, infak. Sedekah. Ya. Itu kadang yang sulit Pak Ustaz. Kalau saya sedekah nanti modal saya berkurang gitu. Itu dia. Berarti lagi-lagi mindset, pola pikir harus diubah. Artinya ini kan sudah janji Tuhan. Makanya kita butuh keyakinan. Salah satu sahabat Nabi yang paling sukses adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu dia mau miskin, tapi tidak miskin-miskin. Kenapa tidak miskin-miskin? Karena dia itu selalu keluarkan hartanya secara rutin. Ya. Semakin dia keluarkan hartanya, semakin bertambah. Ya, bahkan saking maunya miskin itu Abdurrahman bin Auf, pernah dia simpan jualannya supaya
basi ini kurma. Masya Allah. Justru terjadi lagi sesuatu kejutan. Justru kurma yang busuk ini justru dibutuhkan untuk obat dan lain sebagainya. Masya Allah. Artinya kalau kita melihat konsepnya Tuhan itu, ketika kita berinfak, bersedekah itu bukan berkurang harta, Iya. justru bertambah. Justru bertambah. Itu janjinya Tuhan. Iya, iya. Ini karena manusia lebih percaya itu sama atasan manusia dibandingkan Tuhan. Kan jelas kan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Kata Allah itu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya bersedekah di jalan Allah seperti sebutir biji. Kemudian sebutir biji ini menjadi 7 tangkai, dan setiap 7 tangkai ini menumbuhkan benih 700, 100. Berarti 700 karena 7 tangkai. Masya Allah. Kalau dilipat gandakan menjadi 700 kali 10 saja janjinya Tuhan itu, Iya. berarti 7.000 dong. Masya Allah. Artinya logikanya bertambah. Iya, Kita betul, hanya betul. butuh sebenarnya keyakinan, kepasrahan. Karena untuk berkah itu ya bertambah manfaat, bertambah harta tepat sasaran harta. Kemudian kita tenang juga mengelola itu, dibutuhkan biasanya suntikan-suntikan spiritual atau pendekatan keagamaan. Betul, Jadi betul. begitu. Nah, betul sekali itu Pak Ustaz. Jadi memang spiritual itu kalau memang kita baru pemula dalam memulai usaha kita, itu sangat penting ya Pak Ustadz ya. Jadi bukan hanya semata-mata modal usaha saja yang kita miliki, harus bermodalkan itu uang, tapi memang spirit atau Pak Dokter. Jadi memang harus ini dari diri kita sendiri. Betul. Mungkin Pak Ustaz ya, yang harus bermula dari diri kita sendiri, keyakinan. Karena realitas sekarang juga banyak yang kita lihat di luar sana, kalau susah sih sebenarnya untuk mengeluarkan kita maunya pemasukan saja Pak Dokter. Ini mau pemasukan aja Pak Dokter ya, tanpa ingin mengeluarkan, meskipun itu cuman segelincir gitu yang harus dikeluarkan. Jadi gitu ya. Jadi alhamdulillah PMKM ini hadir di Kabupaten Maros, bukan hanya berperan dalam administrasi saja atau perizinan saja, tapi secara spiritual juga sangat membantu para pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Maros. Baik. Masya Allah, ini kita sudah tidak terasa nih, Pak Ustadz, Pak Dokter. Kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita hari ini. Nah, baiklah, kalau seperti itu, closing statement mungkin Pak Dokter yang bisa Pak Dokter sampaikan kepada seluruh para UMKM di Kabupaten Maros, baik itu yang pemula, yang lanjut, atau mungkin yang sudah bertaraf tinggi ya. Closing statementnya untuk mereka semua, silahkan. Iya, berkaitan dengan usaha kecil maupun menengah, itu sebenarnya dibutuhkan kesungguhan, kemauan. Kemudian di samping kesungguhan, kemauan, juga kita harus mengandalkan jalur langit. Dalam pengertian kita harus berpasrah dan berkeyakinan kepada Tuhan, sehingga itu bisa menghadirkan rezeki. Ya, rezeki itu memang harus diusahakan. Tidak bisa kalau misalnya tidak diusahakan. Tidak bisa kalau tinggal diam. Iya, tidak bisa kalau tinggal diam. Kemudian rezeki yang bagus itu adalah rezeki yang barokah. Barokah artinya adalah bermanfaat, dan pemilik rezeki itu dia mendapatkan ketenangan. Bagaimana caranya? Dengan tadi itu pendekatan spiritual. Artinya mungkin dengan sedekah, berinfak. Karena tidak ada itu orang yang sedekah yang miskin. Tidak ada. Kalau kita berdasarkan dengan teori Nabi dan teori sahabat. Ya. Bahkan justru sebenarnya kalau kita mengeluarkan harta itu, justru bertambah hakikatnya. Ya, mencari teman yang lain. Kita hanya butuh keyakinan, pasrah kepada Tuhan. Semuanya kendalanya kadang kita lebih percaya manusia, lebih percaya usaha, lebih percaya ikhtiar dibandingkan dengan janjinya Tuhan atau Allah. Betul sekali, karena banyak sekali sudah ada di sunnah Rasulullah kita juga, dan kita sebagai umat muslim tentunya harus yakin dan percaya ya Pak Ustadz. Nah, baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya hari ini, dan mudah-mudahan para pendengar Maros FM bisa lebih dapat pencerahan,
bisa mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat hari ini yang datangnya dari Pak Ketua Umum PMKM Kabupaten Maros, yaitu Bapak Dr. Hairudin SHI MH. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Baik para pendengar Maros FM, sekian perjumpaan kita hari ini di program acara Centang Biru, cerita tentang bisnis dan inspirasi usaha. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Loli yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kita berkah hari ini dan semoga kita selalu sehat sampai nanti kita menjemput di hari kemenangan Idul Fitri nanti. Saya Loli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.